Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we are from group one. Will be explain about dualitas. Before that, let me introduce my member group. That's me, Aidil Adha, then Hanif Mutia, Anggi Kurnia Putri, Anissa Betsaida Pasaribu, Anissa Fahrianti, Indah Tri Cahyanti, Maulana Arifin, Putri Mulia, and Zikra Wafda Aisyah. And the first topics will be explained by Indah. So Indah, time is yours. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dengan menggunakan primal standar, di mana soalnya yaitu maksimumkan Z sama dengan 3A tambah 5B dengan batasan 2A kurang dari atau sama dengan 6, 3B kurang dari atau sama dengan 15, 6A tambah 4B kurang dari atau sama dengan 24, dengan A dan B itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, karena kasusnya ini memaksimumkan, kita pastikan fungsi kendalanya itu bertanda kurang dari atau sama dengan. Nah, pada soal, fungsi kendala itu sudah bertanda kurang dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya, ubah Z dalam bentuk standar. Didapatlah Z dikurang 3A dikurang 5B sama dengan 0, dan tambahkan variabel slack ke fungsi kendalanya. Maka didapatlah 2A tambah S1 sama dengan 6, 3B tambah S2 sama dengan 15, 6A tambah 4B tambah S3 itu sama dengan 24, dengan A, B, S1, S2, dan S3-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan variabel non-dasarnya, di mana rumusnya yaitu banyaknya variabel dikurang banyaknya persamaan. Nah, banyaknya variabel itu ada 5 dan banyaknya persamaan fungsi kendala itu ada 3. Jadi variabel non-dasarnya itu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, untuk mencari variabel dasarnya yaitu buat variabel non-dasar itu sama dengan 0 dan substitusikan ke fungsi kendala, maka didapatlah S1 itu sama dengan 6, S2 itu sama dengan 15, S3 itu sama dengan 24. Masukkan ke tabel seperti biasa. Yang pertama kita cari kolom kunci. Nah, mencari kolom kunci ini cari di baris Z yang paling negatif di variabel non-dasar. Nah, itu yang paling negatif itu di negatif 5. Berarti kolom kuncinya itu ada di kolom B. Nah, untuk baris kunci itu cari rasio yang paling kecil, yang positif, dan tidak nol. Itu ada di rasio 5. Jadi, baris kuncinya itu ada di S2. Nah, variabel masuknya berarti itu sama variabel B, dan variabel keluarnya itu S2. Nah, selanjutnya cari baris kunci baru, yaitu baris kunci lama dibagi elemen pivot, yaitu elemen pivot tadi yaitu 3. Jadi didapatlah baris kunci baru B, yaitu sama dengan 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Selanjutnya cari baris Z baru, yaitu baris Z lama dikurang negatif 5 kali baris kunci baru. Didapatlah negatif 3, 0, 0, 5 per 3, 0, 25. Selanjutnya cari baris S1 baru, yaitu baris S1 lama dikurang 0 kali baris D baru. Didapatlah 2, 0, 1, 0, 0, 6. Dan baris S3 baru itu baris S3 lama dikurang 4 kali baris kunci baru. Didapatlah 6, 0, 0, negatif 4 per 3, 1, dan 4. Masukkan lagi ke tabel. Selanjutnya cari lagi kolom kunci barunya, yaitu baris Z yang paling negatif di variabel non-dasar itu negatif 3. Jadi kolom kuncinya itu ada di kolom A. Dan untuk
baris kunci baru itu rasio yang paling kecil yang positif dan tidak nol itu ada di baris S3. Jadi didapatlah elemen inputnya yaitu 6. Nah, di sini variabel masuknya itu variabel A dan variabel keluarnya itu S3. Nah, baris kunci baru A yaitu baris kunci lama dibagi 6. Maka didapatlah 1, 0, 0, negatif 2 per 9, 1 per 6, dan 2 per 3. Selanjutnya, cari baris Z baru, yaitu baris Z lama dikurang min 3 dikali baris kunci baru. Maka didapatlah 0, 0, 0, 1, 1 per 2, dan 27. Selanjutnya, cari baris S1 baru, yaitu dengan cara baris S1 lama dikurang 2 kali baris kunci baru. Didapatlah 0, 0, 1, 4 per 9, negatif 2 per 6, 14 per 3. Selanjutnya cari baris B baru, yaitu baris B lama dikurang 0 kali baris kunci baru. Maka didapatlah 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Nah, hasil tadi masukkan ke tabel. Nah, dapat dilihat dari tabel bahwa Z itu pemecahnya 27, S1 14 per 3, B itu 5, A itu 2 per 3. Jadi nilai A itu sama dengan 2 per 3, nilai B itu sama dengan 5, dan Z sama dengan 27. Jadi nilai maksimumnya yaitu Z sama dengan 27. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Thank you for Indah that you explain about primal solution. Then the next topics will be explained by Zikra Waktu Aisyah. Para Zikra, time is yours. Okay, thanks to moderator. I will explain about how to change the form of primal standard to dual form. Now, from the question, we have maximize z equals 3a plus 5b, with the constraint function is 2a less than or equals to 6, 3b less than or equals to 15, and also 6a plus 4b less than or equals to 24, which a, comma b is greater than 0. Now here we will let the y1 is equals to 2a less than or equals to 6, and y2 is equals to b less than or equals 15, and y3 is as 6a plus 4b less than or equals to 24. And so we write it with 2a y1 less than or equals to 6y1, and 3b y2 less than or equals to 15y2, 6a y3 plus 4b y3 is less than or equals to 24y3. And here we will finish it and we write it as here. Kita akan nulisnya seperti ini, di mana 2y1 tambah 6y3, A-nya kita keluarkan, ditambah dengan 3y2 tambah 4y3, dan kita keluarkan juga B-nya, itu kecil sama atau kecil sama dengan 6y1 tambah 15y2 tambah 24y3. Nah, untuk mencari dual formnya itu, kita dapat menggunakan metode simplex yang direvisi atau revisit simplex. Nah, here, sehingga kita memperolehnya adalah, kita memperoleh form dualnya itu adalah meminimalkan W itu sama dengan 6y1 tambah 15y2 tambah 24y3. Nah, dengan menggunakan metode simplex direvisi, itu kita menggunakan matriks. Matriksnya. Nah, untuk mencari bentuk dualnya, itu kita akan menggunakan matriks. Di sini, kita memiliki matriks A, yaitu
matriks yang memiliki 3 baris dan 2 kolom. Nah, baris atau kolom dari matriks ini itu berasal dari koefisien dari X1 dan X2 atau koefisien dari A dan B yang sebelumnya kita lihat pada di atas ini. Nah, kemudian kita akan transposkan matriks A-nya ini, kemudian kita memperoleh 2, 0, 6, 0, 3, 4. Nah, setelah kita memperoleh transpos dari matriks tersebut, maka kita dapat memperoleh itu bentuk dualnya. Yang pertama adalah W-nya itu sama dengan 6Y1 tambah 15Y2 ditambah 24Y3. Nah, 6Y1 tambah 15Y2 tambah 24Y3 itu berasal dari konstanta atau konstanta dari fungsi batasan tadi, yang dimana itu fungsi batasan tadi itu adalah 6, 15, dan 24. Dan kemudian kita jadikan 6 dan 15, 24 itu sama dengan Y1, Y2, dan Y3. Nah, setelah kita memperoleh W-nya, di sini kita meminimumkan. Nah, pada primal standar, di situ kita diminta untuk memaksimumkan. Nah, pada bentuk dualnya, di sini kita meminimumkan W-nya. Kenapa? Karena dalam teori dualitas, primal maksimum itu uh, sama dengan dual minimum. Sehingga jika pada bentuk primalnya itu adalah maksimum, maka pada bentuk dualnya adalah minimum. Nah, untuk mencari constraint functionnya, itu kita menggunakan bentuk matriks tadi, yaitu 2Y1 tambah 6Y3 itu besar sama dari 3, karena di sini kita meminimumkan, jadi batasannya itu berubah menjadi besar sama, dan 3Y2 tambah 4Y3 itu besar sama dari 5, dan di mana Y1, Y2, dan Y3 itu besar sama dari 0. Okay, I think that's all I can explain. I return to the moderator. Thank you. Thank you, thank you to Zikra. Then they will explain about how to change the primal to the dualiter form. The next topic will be explained by Anggi Kurnia Putri. So the Anggi Kurnia Putri, time is yours. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari penyelesaian terhadap metode dualitas ini. Yang mana kita tadi sudah mendapatkan fungsinya, yaitu meminimumkan fungsi W 6Y1 tambah 15Y2 ditambah 24Y3 dengan batasan atau fungsi kendala, yaitu 2Y1 ditambah 6Y3 besar sama 3, kemudian 3Y2 ditambah 4Y3 besar sama 5, dan Y1, Y2, Y3 besar sama dengan 0. Yang mana kita lihat pada fungsi kendala atau batasan ini, tandanya yaitu semuanya besar sama. Maka kita selesaikan dengan metode dual simplex. Yang mana untuk penyelesaiannya, first, we need to change tandanya dengan mengalihkan fungsi kendala ini dengan negatif 1. 2Y1 dikali negatif 1, kemudian 6Y3 juga dikalikan dengan negatif 1, dan 3 juga dikalikan dengan negatif 1. Semuanya kita kalikan fungsi kendalanya dengan negatif 1, sehingga setelah kita kalikan, tanda besar sama ini kita ubah menjadi kecil sama. Sehingga kita dapatkan negatif 2Y1 dikurang 6Y3 kecil sama dengan negatif 3. Negatif 3Y2 dikurang 4Y3 kecil sama dengan negatif 5. Y1, Y2, Y3 besar sama dengan 0. Kemudian kita jadikan ke bentuk standar dengan mengubahnya tanda kecil sama menjadi tanda sama dengan. Untuk fungsi minimum W dari 6Y1 ditambah 15Y2 ditambah 24Y3, kita ubah fungsinya menjadi W dikurang 6Y1 dikurang 15Y2 dikurang 24Y3. Dan batasan ini kita ubah ke bentuk standar dengan cara menambahkannya dengan variabel slack.
Sehingga nanti fungsi kecil sama ini menjadi tanda sama dengan. Di mana kita memilih variabel slacknya yaitu variabel Y. Berarti negatif Y1 dikurang 6Y3 ditambah variabel slack yaitu Y4 sama dengan negatif 3. Kemudian negatif 3Y2 dikurang 4Y3 ditambah 5Y. 4Y3 ditambah Y5 sama dengan negatif 5. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, variabel ini besar sama dengan 0. Tahap selanjutnya yaitu kita menentukan variabel dasar dan variabel dasarnya. Kita tahu tadi variabelnya itu ada 5, Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Kemudian fungsi kendalanya ada 2. Sehingga untuk mencari jumlah dari variabel dasar, kita kurangkan 5 dengan 2, sehingga kita dapatkan 3. Jadi variabel dasarnya itu adalah 3. Bagaimana kita menentukan yang mana variabel dasarnya? Kita lihat pada fungsi awal itu yang ada variabelnya, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Jadi kita jadikan sebagai variabel dasar. Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 0. Kemudian variabel dasarnya dari 3 ini menjadi 5, itu tersisa 2. Sehingga variabel dasarnya yaitu kita dapatkan dari variabel slack tadi. Variabel tambahan yaitu Y4 dan Y5. Jika Y1, Y2, Y3 ini kita jadikan 0, 0, 0, maka kita dapatkan variabel Y4 ini negatif 3, dan Y5 ini kita dapatkan negatif 5. Selanjutnya yaitu melakukan uji optimalisasi. Kita pindahkan koefisien dari variabel tadi kepada bentuk tabel, yang mana variabel dasarnya yaitu ada W, Y4, dan Y5. Kemudian kita tambahkan baris baru yaitu W dibagi variabel kunci. Yang mana nanti kita dapatkan, pertama kita cari terlebih dahulu baris kunci dengan melihat kolom kunci itu kita dapatkan dengan cara non dasar yaitu Y1, Y2, Y3 ini kita pada bagian W, baris W, kita bagi dengan baris kunci yang telah didapatkan tadi, yaitu negatif 6 dibagi 0 itu hasilnya 0, negatif 15 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 5, negatif 24 dibagi negatif 4 hasilnya adalah 6. Sehingga kita bisa mendapatkan kolom kuncinya yaitu dengan melihat yang paling kecil tapi dia lebih besar dari 0 yaitu 5. Jadi kolom kuncinya yaitu Y2 dan baris kuncinya yaitu Y5. Sehingga kita dapatkan variabel masuknya yaitu Y2 dan variabel keluarnya yaitu Y5. Untuk baris kunci baru yaitu kita dapatkan baris Y5 ini kita bagi dengan kunci yaitu negatif 3. 0 dibagi negatif 3, negatif 3 dibagi negatif 3, negatif 4 dibagi negatif 3, 0 dibagi negatif 3, 1 dibagi negatif 3, dan negatif 5 dibagi negatif 3. Sehingga kita dapatkan kunci barunya yaitu 0, 1, 4/3, 0, negatif 1/3, dan 5/3. Kemudian kita mencari baris W yang baru, yaitu dengan menuliskan pertama baris W yang lama, kemudian kita kurangkan dengan baris kunci baru dikali dengan kunci pada baris W, yaitu negatif 15. Sehingga kita dapatkan hasilnya setelah dikurangkan yaitu negatif 6, 0, negatif 4, 0, negatif 5, dan 25. Selanjutnya adalah baris kunci Y4, kita tuliskan mencari Y4 baru, yaitu dengan menuliskan Y4 lama dikurangkan dengan baris kunci baru, yaitu Y2, dikali dengan
kunci pada baris Y4 yaitu 0. Sehingga nanti setelah dikurangkan kita dapatkan hasilnya negatif 2, 0, negatif 6, 1, 0, dan negatif 3. Kemudian kita pindahkan ke tabel uji yang baru, kita dapatkan angka-angka yang baru. Setelah itu kita lihat pemecahnya itu yang paling negatif adalah negatif 3. Setelah itu kita lakukan hal yang sama, yaitu variabel non dasar pada baris W ini kita bagi dengan baris kuncinya, yaitu negatif 6 dibagi negatif 2, kita dapatkan 3, 0 dibagi 0, hasilnya 0, min 4 dibagi negatif 6, dapat hasilnya 2/3. Kita lihat yang paling besar sama dengan 0, yang paling kecil namun besar sama dengan 0 itu adalah 2/3. Jadi kolom kuncinya yaitu Y3. Sehingga tahap selanjutnya, baris kuncinya yaitu Y4 kita bagi dengan kuncinya yaitu negatif 6, berarti negatif 2 dibagi negatif 6, 0 dibagi negatif 6, min 6 dibagi 6, 1 dibagi negatif 6, 0 dibagi negatif 6, negatif 3 dibagi negatif 6. Kita dapatkan kunci baru yaitu Y3 nantinya 1/3, 0, 1, 1 per negatif 6, 0, 1/2. Selanjutnya yaitu mencari W baru dengan cara menuliskan W lama dikurangkan dengan kunci pada baris W dikali dengan baris kunci baru yaitu Y3. Sehingga didapatkan hasilnya negatif 14/3, 0, 0, negatif 2/3, negatif 5, 2/7. Dan kita cari baris Y2 yang baru dengan menuliskan Y2 yang lama, nanti kita kurangkan dengan kunci pada baris Y2, yaitu 4/3, dikali dengan baris kunci baru, yaitu Y3. Kita dapatkan hasilnya setelah dikurangkan yaitu negatif 4/9, 1, 0, 2/9, negatif 1/3, dan 1. Kemudian kita masukkan ke tabel uji optimalisasi yang baru. Nah, di sini bisa kita lihat kita harus mencari baris kuncinya itu. Lihat bahwasanya metode lagi semua pun tercapai dan kita dapatkan yaitu Y2-nya kita mulai dari W kita dapatkan yaitu 27. Kita lihat di pada kolom pemecah W 27, Y3-nya 1/2, Y2-nya adalah 1. Nah, kita lihat Y1-nya tidak ada, maka kita jadikan sama dengan 0. Nah, kita cek yang mana tadi fungsi awalnya, yaitu dengan 27. Yang mana fungsinya yaitu W sama dengan 6Y1 ditambah 15Y2 ditambah 24Y3, sehingga kita dapatkan W-nya yaitu 27 sama dengan 6 dikali Y1-nya 0 ditambah 15 dikali Y2-nya 1 ditambah 24 dikali Y3-nya adalah 1/2. Kita dapatkan 27 sama dengan 0 tambah 15 tambah 12, 27 sama dengan 27, sehingga didapatkan hasil yang sama, maka penyelesaian dari fungsi terbukti. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Thank you to the Anggi. That's all from my group. I will so sorry for our mistake group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.